Dengan roh yang menyala-nyala kita layani Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala kita menjangkau jiwa-jiwa. Dengan roh yang menyala-nyala kita akan menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Amin. Shalom keluarga ilahi. Ya, ketemu kembali. Ya. Dan siang hari ini, di sana dapat berkat yang dahsyat. Di siang hari ini, saya akan membuka dengan tema roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11, yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, amin. Janganlah hendaknya. Janganlah, ini saya cari-cari ini di Google nih. Apa ya janganlah? Ternyata dikatakan kata larangan atau peringatan yang tegas ya. Biasanya ditujukan kepada hal-hal yang dianggap berbahaya apabila diteruskan. Ternyata janganlah itu Tuhan itu dahsyat bagi hidup kita ya saudara. Ya ternyata Tuhan udah tahu kalau kita kendor pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan kekendoran itu kalau terus dilanjutkan dan dilanjutkan akan menuju kepada yang berbahaya sekali. Ya. Contohnya jangan merokok. Jangan merokok ya. Kayaknya biasa aja. Tetapi kalau terus mengakibatkan apa? Paru-paru yang kena. Iya, TBC, kanker paru-paru. Ya. Ternyata kata janganlah itu kalau dilihat itu benar-benar menuju ke hal-hal yang tidak baik ya saudara. Nah, beberapa waktu yang lalu saya kan lagi renov rumah. Ya. Terus saya sebenarnya nggak pernah nih ngelihat walaupun masak tapi saya jarang melihat sampai mendidih gitu ya. Nah untuk menyala-nyala saya temukan Tuhan bilang tuh seperti itu mendidih. Kita masak air duduk gitu ya. Ada nggak kita ngelihat masak air geluduk gitu. Seperti itulah Tuhan bilang itulah yang menyala-nyala. Geluduk. Nggak ada bunyi ya ini cuma bunyi saya. Geluduk. Wah muncrat ke kiri ke kanan. Itulah yang diminta Tuhan. Roh kita harus menyala. Bahkan akan terus berkobar untuk Tuhan. Amin. Kalau kitanya kendor ya. Itu akan mengakibatkan sesuatu yang akan berefek pada kita juga saudara. Ya. Karena kenapa? Karena dunia ini hari-hari ini coba perhatikan. Dunia hari-hari ini mereka akan menarik. Bukan cuma orang dunia yang tertarik, tapi kita anak-anak Tuhan pun bisa tertarik dan terseret tanpa kita sadari untuk masuk ke dalam kebinasaan, ya kan? Banyak hal yang terjadi ternyata. Coba lihat yang membuat orang mudah tersinggung, terluka, ya, saling benci, bahkan kebanyakan kasih juga akan dingin. Perhatikan di kiri dan kanan. Ya. Hanya ada satu kecil saja, ya, peristiwa kecil saja, barangkali menurut kita itu tidak akan menyinggung karena satu gurauan, terkadang kita ini sering gurau ya. Tanpa sadar kita gurau, tapi ternyata di balik itu yang terima, itu akan menjadi satu kebencian. Kalau roh kitanya kendor, ya, kalau roh kitanya tidak menyala-nyala, tidak ada yang membentengi. Ya. Sehingga sedikit saja bisa menyalakan api yang sama-sama menghanguskan, tetapi yang mengakibatkan ke arah ke tidak baik. Ya. Matius 26 ayat 41 firman Tuhan berkata, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makanya kenapa kalau kita punya roh kita,
kendor ya, dia nurut aja daging kita gitu ya. Nurut aja gitu. Ayo, datang yuk ke gereja yuk. Antar. Kenapa? Karena kalau kita nggak berkobar-kobar, nggak pelutuk begitu ya, itu oh iyalah, males nih, panas nih, lebih baik di rumah aja ada AC. Karena saya tadi datang dari sana ke sini juga keringetan, saudara. Itu membuat kita tuh lemah. Kenapa roh kita bisa kendor? Satu, keadaan kita ditekan, kita capek, ya, kita lesu, ya. Itu akan menekan roh kita lemah. Ya. Tapi satu kabar baik yang Tuhan sediakan. Jangan kendor karena Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Amin. Lagi kemarin penutupan ya. Ada satu yang saya tangkap, yaitu apa? Energi surga. Kalau nggak salah hambanya Pastor Tom Hill. Energi surga, wah Tuhan aku benar-benar tangkap energi surga. Kenapa? Kalau kita menangkap energi surga, ya, roh kita akan berkobar-kobar. Roh kita akan menyala dan berapi-api. Kenapa? Itu yang kita perlukan. Energi itu, energi yang akan membuat truk naik ke atas. Wah, set gitu ya. Akhirnya menjadi kita nggak lemah. Oh ya, karena nggak mungkin ya roh kita ini akan tetap berkobar-kobar. Ya kan, dari jam bangun tidur, jam 7 pagi sampai malam jam 10. Gak mungkin menyala terus. Ya. Tapi setidaknya kobarannya itu tidak redup, tetap stabil. Ya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa yang memberikan api itu bukan dari diri kita. Ya. Dia memberikan satu juga. Ya. Dan ini adalah ayat yang sering dan tahu persis. Yesaya 40 ayat 28-31. Tuhan akan memberikan kekuatannya bagi kita yang lemah, ya kan? Itu Tuhan pasti dan pasti 100% dan pasti kalau kita mengandalkan Tuhan. Pada saat lemah, kekuatan Tuhan yang akan bekerja. Amin. Iya. Nah, di saat kita mau roh kita menyala-nyala, ya, kita membutuhkan sesuatu untuk supaya kita berkobar-kobar. Di bulan Mei nyalakan api. Juni jaga api. Dan bulan ini kobarkan api. Kenapa? Karena kemarin kita mendapatkan tuaian sudah dimulai. Kita butuh kobarkan api di dalam roh kita supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Yang pertama yang saya tangkap api, Roh Kudus. Api, Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan pada kita. Tuhan memberikan Roh Kudus pada kita, apinya sudah ada. Permasalahannya kita punya api di dalam ini, Roh Kudus ini, terkadang kita diamkan aja gitu. Terkadang kita tidak aktifkan, tidak membuat dia menggebu-gebu, tidak membuat dia meresponi apa yang Tuhan rencanakan. Ya. Kita cuma terima Roh Kudus, iya. Pada waktu kita berkobar-kobar itu saatnya pada saat saya merasakan saat di sini. Betul, saat di sini pasti kobarannya naik. Saat di sini pasti semua berkobar-kobar. Kenapa? Karena kita tarik hadirat Tuhan. Kita tahu Tuhan ada, kita tahu Tuhan nyata, ya. Sehingga kita merasakan roh kita, wah semangat seperti tadi. Cinta Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Kenapa? Kalau Anda diam di luar setelah selesai, perhatikan pulang ke rumah. Apakah roh kita masih menyala? Ya, ditambah dengan masuk rumah, kena hantaman, ya kan? Majikan udah pasang muka, tadi pagi keluar ya, itu tidak beres. Langsung roh yang menggebuk-gebuk, peng melorot, ya kan? Itu kenapa kita butuh Roh Kudus yang diaktifkan, yang terus menggelora di dalam hidup kita. Pada saat kita pulang, walaupun majikan udah pasang,
Kita cuma bilang, aduh makasih Roh Kudus. Tadi saya sudah berkobar-kobar. Majikanku ngomong apa juga. Haleluya. Tuhan ini berkat untuk supaya aku tambah peka. Supaya aku lebih mengasihi dia. Ya kan? Bukan tambah kesel, tambah muram. Karena muka itu mencerminkan keadaan kita di dalam. Udah datang dimarahin, saya juga kalau udah datang dimarahin pasti berengut. Ya, tidak mungkin tidak. Ya, tapi setidaknya persentase muka kita bukan yang berkobar-kobarnya marah, karena berkobar-kobar ada dua, saudara. Satu, api marah, wow naik. Naik, kalau saya udah marah, selama saya marah cuma 2 kali yang benar-benar naik. Itu sakitnya di ubun-ubun. Saya nggak tahu saudara, sakitnya di ubun-ubun, saking udah nggak tahannya. Apinya menyala banget. Wah, itu. Bukan dari sini keluar api. Ini ubun-ubun yang sakit, ya. Ubun-ubun yang sakit. Nanti kalau ini ada keluar api, wah itu mujizat loh, ya kan? Mujizat dari loteng atas 2000 tahun yang lalu keluar. Itu Tuhan sedang beracara. Nah, kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, walaupun kita marah, dia tidak akan full. Dia paling 40% atau 30%. Ya. Kenapa? Kita diredahkan oleh dia. Ya. Tenang, diam. Jangan membantah. Diam. Itu tuh enak banget. Ya, saya sendiri ngalamin diam, lagi proses renovasi, itu kan saking sibuk ini nih, sepaneng tuh naik, emosi tuh naik, ya. Kesalahpahaman dikit saja bisa menjadi api yang menghanguskan, ya kan? Betul loh, firman Tuhan berkata, api walaupun kecil bisa menghanguskan, ya kan? Bisa menghanguskan, ya kan? Itu bisa kesalahan sedikit bisa menjadikan perang dunia. Ya, perang di rumah, dunianya bukan dunia luar, dunia rumah. Ya, bisa menjadi perang dunia di rumah. Ya, piring palangnya di rumah semua. Oke, tidak sampai terbang itu piring tidak. Ya, cuma ya sedikit rame saja di luar kedengarannya ini lagi peng gitu ya. Nah itu. Tapi karena ada Roh Kudus, aku tahu Tuhan, aku nggak mampu. Sebenarnya saya juga nggak mampu, tapi Tuhan mampukan, tenangkan. Itulah kenapa kita butuh Roh Kudus di dalam kita diaktifkan dan setiap saat minta penuhkan dan penuhkan. Ya, di dalam contoh yang bisa kita lihat itu adalah di Kisah Rasul 4 ayat 31. Petrus pertama kali dia mendapatkan Roh Kudus turun di loteng atas. Nanti baca Kisah 2 ayat 4. Ya. Kisah 2 ayat 4. Yang kedua kali ya, dia mendapatkan kembali di Kisah 4 ayat 8. Ya. Di mana Petrus dan Yohanes sedang memberitakan kabar baik ditangkap, ya. Nanti dibaca itu. Yang ketiga kita akan baca Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka berdoa, bergoyanglah tempat itu, tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Penuh Roh Kudus bukan cuma sekali. Kita dibaptis Roh Kudus 1 kali. Penuh, kita akan setiap saat. Penuhkan, karena kita butuh. Ya, bukan cuma udah penuh, udah sekali udah cukup. No. Firman Tuhan berkata, Petrus 3 kali. Ya, dipenuhkan karena itu kita butuh pemenuhan itu, dipenuhkan. Dan dari apa yang Petrus bilang, firman Tuhan berkata, mereka memberitakan firman Allah dengan berani, ada efeknya ternyata. Dari kepenuhan Roh Kudus ada satu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan hari-hari ini kita juga membutuhkan roh keberanian. Roh keberanian itu diperoleh dari pemenuhan Roh Kudus atas hidup kita. Amin. Itulah yang kita butuhkan. Yang kedua yang menjadi bahan supaya roh kita menyala-nyala itu adalah api kasih. Kasih mula-mula.
Pujian tadi kedua ya. Yang tambah hari. Tambah hari. Tambah. Yes. Tambah hari. Tambah. Yes. Tambah hari. Tambah. Yes. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Dari mana? Kita butuh kasih. Kasih apa? Bukan kasih manusia. Kasih dari Tuhan. Kasih mula-mula kita. Kita ingat kembali pada waktu kita jatuh cinta kepada Tuhan. Wow, apinya 100% full. 100% kita ada di atas semua. Kenapa? Karena dia menikmati akan kasih Tuhan. Ya. Di dalam Wahyu 2, di mana Tuhan bicara untuk jemaat yang ada di Efesus. Ya kan? Tuhan mencelanya karena mereka melakukan apapun juga, ya. Tapi kasih mereka tidak ada kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu gimana ya rasanya ya? Sesuatu kasih yang benar-benar asli dan murni gitu loh. Ya, kasih yang tulus, kasih yang jujur, kasih yang menempatkan Tuhan itu paling atas, ya. Prioritas dia itu ada di atas. Sama dengan kalau sedang jatuh cinta, pasti nggak mungkin saya jatuh cinta pada seseorang, pacar saya diprioritaskan paling belakang. No, ya kan? Adakah di antara kita mencintai seseorang dia di nomor terakhir? Enggak. Pasti nomor pertama, pengen ketemu apa kesukaannya, apa yang dia apa yang dia sukai, apa yang dia cintai, apa yang dia inginkan, pasti nomor satu semua, ya kan? Gak mungkin ditempatkan yang terbelakang, pasti nomor satu. Demikian juga cinta mula-mula kita. Apa yang Tuhan mau? Ya, Tuhan mau hari ini cuma satu. Api yang Tuhan sediakan untuk supaya kita menjadi terang. Dan terang itu dilihat oleh orang, dan orang akan melihat kasih Kristus sehingga amanat agung terjadi. Jadilah terang. Itulah tema tahun ini. Jadilah terang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadilah terang untuk memberkati orang-orang. Bukan untuk dipegang. Jadi terang buat semua orang ngelihat, ya kan? Itulah, kasih itu akan terlihat dan akan terlihat. Orang akan melihat semua karena beda ya. Ada Roh Kudus di dalam. Ada kasih Tuhan di dalam, ya pasti beda. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, Roh Kudusnya diem, kasih mula-mulanya nggak ada, orang juga bisa melihat, gitu. Ya, di satu kiri kita dilihat orang dengan kasih, dengan Roh Kudus, di satu kiri juga orang melihat ketidakadaan. Ya. Marilah kita sama-sama mengambil apa yang Tuhan sediakan, ya, yaitu kasih itu kita kembali kepada kasih mula-mula. Sehingga terus berkobar dan berkobar. Ya, untuk menjadi terang nggak gampang. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, penyembahan adalah DNA kita. Dan setiap kali kita di sini selalu bilang on fire, on fire, on fire. I'm happy. Itu adalah sesuatu yang membangkitkan. Di saat kita ingat on fire, di saat kita ingat, oh ya, DNA kita juga doa, pujian, penyembahan. Supaya nggak ingat, saya selalu ingatnya di situ. Ya, 2016 saya kembali ke sini, yang pertama saya ingat adalah di atas mimbar, koordinator waktu itu Junita, on fire, on fire, on fire, I am happy. Itu adalah yang pertama saya dapatkan di sana. Ya. Di saat saya dapatkan di sana, itu terus udah begitu, ya kan ada pada waktu itu juga saya mendengarkan DNA restorasi Pondok Daud, doa, pujian, penyembahan, ya kan. Jadi kalau saya ingat on fire di sana, saya akan ingat DNA. Walaupun akhirnya di sini
hari-hari ini terus ditingkatkan, saya jadi ingatnya nyambung gitu loh ya. On fire dan DNA. Ya, kenapa? Karena kalau kita on fire, otomatis kita ada satu kerinduan untuk doa, pujian, dan penyembahan. Ya, itu akan otomatis, wah on fire, oh ya doa, pujian, penyembahan. Apalagi hari-hari ini di sini sedang diaktifkan ya, bulan 5 kemarin Bapak Gembala kita meng-on-kan untuk doa, pujian, penyembahan di 18 distrik di Hong Kong. Ya, kita lihat ya, kayaknya bisa dibilang kecil banget ya, kecil banget. Yang disarankan kan tidak banyak, cuma 5 menit, ya kan. Saya melihat kecil banget, tapi lihat, yang kecil itu akan menjadi besar. Yang kecil ini akan menambahkan sesuatu. Kenapa? Saya cuma berpikir, Tuhan, kecil loh 5 menit. Saya doa nih, saya jalan, saya kan cengkuan, oh ya. Saya bilang, Tuhan, saya dikasih sesuatu oleh Tuhan waktu saya diam di hotel situ, karena ada di tingkat 29. Suruh lihat di jendela. Pada waktu saya lihat di jendela, karena pemandangannya indah adalah gedung-gedung. Karena kalau rumahku ini paling gedung di seberang. Tapi karena di tempat itu saya bisa melihat gedung-gedung. Tuhan bilang, 5 menit. Kamu lihat, saat kamu berdoa di sini, ya memuji, menyembah, kamu gak akan tahu di seberang sana ada anak GBI. Kamu tidak akan tahu di seberang sana akan ada anak Tuhan dari gereja lain. Tapi kamu hari ini berdiri 5 menit cuma mengatakan satu, Tuhan berkati yang di seberang, atau yang di sini ya, untuk supaya mereka pun mendapatkan satu kerinduan, supaya mereka pun dapat keselamatan. Dan di mana di seberang situ, aku bilang, kalau ada anak-anak Tuhan, berkati dia Tuhan, beri dia kekuatan Tuhan, beri dia kekuatan. Kenapa? Karena dia juga bisa lemah, bisa kendor. Tapi karena kita mentransfer ke sana, orang di sana juga akan berdoa kan, 5 menit kan. Tuhan berkati orang di sana, saya nggak tahu apakah ada anak GBI atau ada anak Tuhan yang lainnya. Ya kan? 5 menit untuk jiwa di sekitar kita. Dan 5 menit itu bisa digunakan juga untuk mentransfer, mendoakan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Kita nggak tahu di sekitar kita apakah ada anak kita. Kita tidak tahu di sekitar kita apakah ada anak-anak Tuhan. Ya kan? Tapi kita mendoakan mereka. Kita mendoakan jiwa-jiwa. Itu yang kecil. Ya, yang kecil digabungkan akan menjadi satu api yang besar. Api pujian penyembahan, api yang akan membangkitkan gairah kita. Ya kan? Saya cuma bilang makasih Tuhan, ternyata apa yang disampaikan itu 5 menit itu benar-benar membuat gairah baru. Kalau saya nggak lihat dari ketinggian, saya nggak akan lihat, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu melihat ke depan. Ternyata iya benar. Saya juga membutuhkan orang juga membutuhkan kita. Kita tuh saling mendoakan. Ya, jadi kayak benang kusut yang gini, akhirnya menjadikan apa? Tsunami of worship. Tsunami of worship bisa terjadi kalau satu titik dengan doa, pujian, penyembahan terjadi di tempat-tempat. Ya kan? Tidak ada jalan, tidak ada apa. Dengan pujian itu membangkitkan roh kita. Di saat kita lemah, ada orang mendoakan, langsung naik gairah kita. Amin. Ayo kita bersama-sama untuk masuk dalam distrik 18 ini. Kenapa? Karena tuaian sudah menguning. Waktu sudah tidak ada lagi. Tuaian sudah menguning. Tuaian siap dituai oleh kita. Tempat ini akan menjadi penuh, Tuhan akan berikan, ya kan? Yang terakhir, untuk mengobarkan gairah kita juga, ya. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 25. Yuk kita bacakan sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Itu saya juga dapatkan. Ya.
Di bulan 5, bulan 6, bulan 5 saya cuma 2 kali, bulan 6 juga 2 kali ikut ibadah. Ya, karena kesibukan itu, ya kan. Itu benar-benar saya rasakan. Kalau kita menjauhkan diri, kalau tidak karena sesuatu yang penting, usahakan jangan. Kenapa? Di dalam kita pertemuan ini, pertemuan cool, pertemuan menara doa, pertemuan ibadah, itu akan memberikan api yang berbeda. Api yang akan menggairahkan kita juga. Api yang akan membuat kita semangat. Ya kan? Bukan cuma biasa. Nanti akhirnya kendor. Nah, tetapi pertemuan itu kenapa? Karena pertemuan itu ada sesuatu yang akan Tuhan sediakan. Akan Tuhan berikan bagi kita semua. Pulang gak mungkin sama. Perhatikan, setiap kali Sabtu, ya, pulang gak sama kan? Wah, semangat banget ya kan? Adakah kita semua semangat? Atau ya udah loyo? Enggak. Kita Sabtu akan pulang tuh dengan semangat. Selain kita bertemu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita bertemu secara fisik bersama dengan teman, itu juga membuat kita gairah. Membuat kita rasanya, oh ya, enggak sendiri, apalagi kita semua di sini kan banyaknya kan jauh dari keluarga, ya kan? Kita akan merasakan, oh ya, kita enggak sendiri. Ada orang-orang yang menopang, ada orang-orang yang memberi, ada orang-orang yang memperhatikan, ya kan? Itulah kegunaannya. Kenapa Tuhan bilang jangan jauhkan? Karena bukan cuma secara rohani, tetapi secara fisik kita pun akan menerima tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita terima, jiwa kita juga terima, tubuh kita juga terima, ya kan? Kalau kita happy, itu kan kelihatan tubuh, jiwa, dan roh kita akan berseri-seri, ya kan? Amin. Itulah kenapa kita membutuhkan hari-hari ini api Tuhan yang mengobarkan jiwa kita, tubuh kita, dan roh kita. Ya, sebagai penutup, dampak dari yang berkobar-kobar. Yesaya 60 ayat 1. Dampak dari yang berkobar-kobar itu akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat. Ya. Kalau kita semua mempunyai roh yang berkobar-kobar di tempat ini, ya, kita semua mempunyai satu kerinduan hanya untuk jiwa-jiwa. Kita semua mempunyai satu kerinduan pekerjaan Tuhan tergenapi, yaitu jiwa-jiwa. Ya. Tempat ini akan terjadi penuaian. Pelipat gandaan akan terjadi jiwa-jiwa yang Tuhan berikan. Tuhan akan menggenapi tempat ini. Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Dari mana aku bisa melihat? Ya, tahun ini, puji Tuhan. Ya, saya terus terima kasih Tuhan. Saya pengennya terus banyak orang yang datang ibadah, ya kan? Gak mungkin kan sedikit, karena kan dimanapun juga kalau kita semua datang ibadah, wah happy-nya gak ada dua, sukacitanya gak ada dua, ya kan? Teman-teman ada di dalam lingkungan keluarganya Tuhan gitu ya, mereka akan mendapatkan berkat yang melimpah-limpah, ya kan? Tapi itu kemauanku, ya kan? Tapi kemauanku tidak sama dengan kemauannya Tuhan, ya kan? Kemauan Tuhan itu tepat waktunya, tepat saatnya. Di bulan-bulan ini aku sendiri melihat, walaupun bulan 5, bulan 6 enggak lihat, penambahan pelipat gandaan terjadi di ibadah Sabtu. Kenapa? Karena kesukaan kita cari Tuhan. Ya. Roh kita yang berkobar-kobar, itulah Tuhan akan genapi. Mau janji untuk pribadi, mau janji untuk pelayanan, Tuhan akan genapi. Dengan roh, dengan semangat, ya, kita akan terus melayani di dalam Tuhan. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari di mana tuaian-tuaian sudah menguning. Tuaian-tuaian siap dituai. Tuaian-tuaian yang sedang menunggu kita, yang akan Tuhan pakai untuk menuai yang di luar sana. Maukah kita meresponi tuaian-tuaian itu? Mau kita meresponi pekerjaan Tuhan? Jangan dengan roh yang
kendor, tetapi dengan roh yang menyala-nyala. Dengan roh yang menyala-nyala kita layani Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala kita menjangkau jiwa-jiwa. Dengan roh yang menyala-nyala kita akan menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Amin. Itulah. Everyone sudah selesai. Tapi pekerjaan Tuhan itu akan tergenapi di dalamnya. Api yang ada di sana dibawa pulang ke tempat masing-masing. Api itu akan terestafet di sini. Dengan roh yang menyala-nyala, itu pasti akan terjadi terobosan. Akan terjadi kebangunan rohani. Akan terjadi orang-orang datang kepada Tuhan. Akan terjadi semua mencari Tuhan. Lutut akan bertelut, lidah akan mengaku. Tapi kalau kita nggak ada itu, ya, bagaimana Tuhan bekerja? Kerinduan Tuhan itu dahsyat banget. Kita masuk dalam kegerakan Tuhan itu dengan cuma biasa, kita akan tertinggal. Kita akan ikutin Tuhan yang luar biasa. Kita akan ikut di dalamnya dengan kegerakan yang cepat. Hari-hari ini percepatannya dahsyat banget. Saya ngerasain dahsyat dan super dahsyat, ya kan? Karena kenapa? Semuanya di luar jangkauan. Kita nggak bisa menjangkau apa yang Tuhan pikirkan. Tapi kita mengikuti, berlari bersama dengan Tuhan ke depan. Ya kan? Yuk kita sama-sama dengan roh yang menyala-nyala. Kita membawa tuaian-tuaian kepada Tuhan. Bangkit, jadilah terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terbit atas kita, terbit atas kita, terbit atas kita. Amin. Terang itu akan menyala, cahaya itu akan dilihat oleh orang. Pada saat itulah tuaian-tuaian itu akan kita dapatkan. Orang akan melihat bangsa-bangsa, raja-raja, siapapun juga, majikan kita, keluarga kita, teman kita, mereka akan melihat dari kehidupan kita. Ya, saya ingat waktu Januari saya pergi ke Harbin, ya, itu ada satu bangunan gereja tua, ya, itu dia akan dinyalakan lampunya di sore hari sampai tengah malam. Ya. Kalau siang nggak ada yang bagus kok, jelek sekali. Ya, bangunan tua kita lihat bangunan tua jelek ya. Kalau menurut saya jelek sekali ya, tidak ada yang sesuatu yang bagus. Tetapi di malam hari dibuka lampu-lampu dinyalakan, ada sesuatu yang menarik masuk ke situ. Di orang-orang semua sampai jam 12 malam itu semua ada di dalam situ. Mereka melakukan satu aktivitas, mau foto, mau ngobrol, mau apa, semua ada di situ. Ya, kenapa? Karena ada terang. Dan bangunan itu menjadi bangunan yang begitu megah, menjadi bangunan yang begitu bagus banget. Waktu itu saya udah masukin fotonya, bagus banget ya. Kenapa? Karena di tengah kegelapan, kalau ada terang, itu akan menarik sesuatu. Demikian juga kita, Tuhan taruh kita di tengah kegelapan. Dengan terangnya Tuhan, bukan terangnya kita. Dengan terang Tuhan, ya, itu akan menarik orang-orang. Kenapa? Ada sesuatu yang berbeda, yang kelihatan kok biasa. Pada saat terang itu keluar, wow, luar biasa. Pekerjaan Tuhan terjadi atas hidupnya. Orang akan melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan menarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Ya kan? Itulah terang kita, terang yang akan bercahaya. Amin. Siapkah kita mempunyai roh yang berkobar-kobar? Siapkah kita di saat Tuhan memberikan rohnya itu yang menyala-nyala, itu akan membuat kita menyala-nyala? Karena pada waktu Tuhan memberikan itu, di saat kita meresponi, kobaran apinya tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus. Jangan sampai orang lain dipakai, kita yang gak dipakai. Wow, rugi banget, ya kan? Jangan sampai itu terjadi. Tetapi marilah kita meresponi api itu. Api yang akan menyalakan semangat kita. Ya kan? Amin. Yuk kita bangkit berdiri.